back with the money. That's $2.5 million. Hey yo, what's up Warriors? Selamat datang kembali di channel Simcret. Ketemu lagi bersama gua Raka Atarsyid, dan hari ini adalah hari dimana kita sama-sama akan mereview film Peninsula. 아저씨는 들깨생활 처음인가 보네. Nah, film ini disutradarai oleh Yoon Sang-ho, dan yang juga ini adalah sutradara dari film Train to Busan yang pertama, dan dia juga merupakan sutradara dari film. Nah, dan juga dibintangi oleh Gang Dong-won yang juga memerankan film-film berikut. Film ini dibuat di rumah produksi film yang bernama Next Entertainment World. Film-film ini latarnya nggak cuma di kota yang kosong aja, tapi juga di Hong Kong dan juga di kapal laut. Money. That's 2.5. Latarnya tergambarkan dengan baik di film ini, dan juga membuat kesan ceritanya itu menjadi semakin menarik dan enak untuk ditonton sampai habis. Kan ada tuh film yang emang depannya aja udah nggak enak, udahlah gantilah gitu kan, sering kan kayak gitu. Nah ini di awalnya pun kita udah, wah latarnya seru, masuk lah pokoknya. Nah, sebelum kita jauh-jauh ke latar lagi, kita bahas dulu nih dari segi covernya. Kalau kita lihat ya dari cover Peninsula ini, yaitu cover-cover tentang film-film kayak ketegangan atau horor. Lebih tepatnya sih kayak film horor, yang dimana setan-setannya itu adalah zombie. Ngomong-ngomong soal ketegangan nih, ini di covernya dulu aja kita lihat bahwa udah terlihat lah rasa-rasa ketegangannya gitu. Ada di pojok-pojoknya itu ada zombie-zombienya yang hitam-hitam itu, siluet-siluet itu, dan juga ada pemerannya ini di tengah-tengah, dan proporsinya itu pas banget nih. Bagus lah untuk covernya, good. Nah, kita balik lagi ke latar, dimana latarnya itu benar-benar digambarkan dengan baik oleh film ini. Kenapa gue bisa bilang bagus? Karena di kota-kotanya itu ada mobil-mobil yang berserakan tanpa ada penghuni-penghuninya. Itu udah bagus lah. Dan juga di jalanannya itu udah numbu-numbu rumput-rumput yang panjang-panjang. Itu udah menggambarkan bahwa wah ini sudah ditinggal lama sekali gitu. Di kapalnya, dimana orang-orang itu mau hijrah ya, dia ceritanya guys, dari Korea Selatan ke negara mana kayak dia nggak tahu lah ya. Nah di situ latarnya itu ada polisi-polisi, ada tentara, yang dimana kesannya ini harus steril gitu ya. Jadi itu emang harus niat kalau bikin film tuh. Ini sih bagus untuk latarnya, good job. Nah untuk alurnya, ya ini sebenarnya gue sedikit kecewa dengan alurnya. Kenapa? Karena di awal itu gue beranggapan bahwa ini akan menjadi zombie apocalypse. Pada saat pengungsi-pengungsi ini ingin pindah dari negaranya, itu di dalam kapalnya itu ada orang yang udah terinfeksi. Nah, tanpa diketahui oleh penjaga-penjaga tersebut. Nah, pada saat orang yang terinfeksi itu udah benar menyebar virusnya ke seluruh tubuhnya dia, terus dia udah berubah menjadi zombie. Yang udah jadi zombie, dia gigit-gigitin lah penumpang-penumpang yang ada di kapal itu, gitu. Dan kirain ya, dari situ kita tahu bahwa pasti pikir kita, wah ini bakal apocalypse nih, wah satu kapal bakal jadi zombie nih. Dan ternyata enggak, salah. Ini ekspektasi udah bener patah sih di sini, udah beda banget lah pokoknya. Alurnya ini tidak terlalu film zombie banget, karena ini dikemas dengan film yang sebenarnya adalah film action, cuman dikemas sebagai film zombie. Yang dimana di negara lain itu dia punya bisnis dan uangnya itu masih dalam perjalanan. Nah dia nyuruh anak buahnya untuk ngambil uang itu, intinya sih gitu. Nah di Korea Selatan ini ada kubu yang emang dia mau menguasai makanan di situ. Ya udahlah, akhirnya
sebenarnya sih hanya ya gitulah, yang satu pengen ngambil duit terus balik, yang satu pengen nguasain apapun yang orang masuk ke situ, tangkep siksa, intinya gitu. Dan kalau misalkan dibilang zombie kayak kalian tebusan yang pertama, menurut kalau kalian mikirnya kayak gitu salah banget, beda dari yang pertama. Kalau kata gue sih masih bagusan yang pertama ya, karena zombinya itu dapat banget. Ngomong soal ketegangan lagi nih, di film ini juga tergambar jelas bahwa ada yang namanya slow motion ya, dimana slow motion itu sebenarnya untuk adegan-adegan yang bisa dibilang bagus atau bisa dibilang tegang. Pernah kan kalau misalkan lihat video nih orang main basket, lempar, lama gitu bolanya masuk luar. Itu buat hal-hal yang emang dramatis. Nah ini emang filmnya itu dramatis banget. Makanya banyak banget adegan-adegan dimana slow motion, tapi gak cuma slow motion aja. Ini bener-bener pinter sih film ini. Dia gak cuma slow motion, tapi dia juga dengan adegan-adegan yang membuat durasi itu semakin panjang. Kayak misalkan mikirnya lama. Jadi dia nggak cuma dikemas sama slow motion aja, tapi dia juga dikemas dengan keadaannya. Kayak misalkan dia itu mikir lama, intinya sih gitu. Untuk dari pengambilan teknik gambar, oke, semuanya. Cuman dari segi editingnya ya cuma aja. Ini ada beberapa bagian yang emang masih kelihatan banget teknik editingnya. Kayak misalkan mobil ngepot atau gimana, itu masih kelihatan banget di green screen. Gitu coy. Nah untuk keseluruhan film ini gua nilai sih menurut IMDb lah, kalau dari skala 1 sampai 10 7,5 lah ya. Karena film ini apakah gua recommended untuk kalian tonton? Ya, recommended untuk kalian tonton. Bagi yang penasaran, gimana sih cerita Tren Tebusan 2? Pasti banyak kan penasaran. Dan ya ceritanya kurang lebih garis besarnya seperti itu gitu. Nah, kalau dari film ini, kalau Anda sudah nonton semua, ini sebenarnya manusia itu lebih jahat daripada zombie sebenarnya. Intinya sih filosofi dari filmnya sih gitu, manusia itu sebenarnya lebih jahat daripada zombie ataupun setan, karena tergambar banget di sini gitu. Dan terus juga ada namanya kita itu harus berpikir positif dalam setiap keadaan. Di sini sih dibilangnya kayak gitu, karena kalau kalian nonton ini pasti kalau kalian cerna banget ya, oh iya kayak gini, oh iya gitu, pasti bakal dapet lah pokoknya. Yaudah segitu aja untuk review kali ini. Saya Kak Atarsya. Terima kasih telah menonton dan bungkus.